Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Departemen Pertahanan Amerika memerintahkan penggunaan pesawat komersial dari 6 maskapai Amerika untuk membantu mengangkut warga yang dievakuasi dari Afghanistan. Mobilisasi pesawat sipil ini tertera dalam aturan armada udara cadangan sipil Amerika dan akan dipakai untuk penerbangan lanjutan dari Eropa dan Timur Tengah dan bukan dari Kabul. Sementara itu Presiden Joe Biden bersikukuh dengan keputusan penarikan pasukan Amerika dari Afghanistan meski dihadapkan pada kritikan dari banyak pihak. Kekacauan di Bandara Udara Kabul berlanjut. Ribuan warga berusaha kabur setelah Taliban mengambil alih Afghanistan. Orang tua menyerahkan anaknya ke tentara Amerika sembari memanjat pagar pembatas. Namun Presiden AS Joe Biden bertahan, menilai penarikan pasukan AS sudah dilakukan dengan efektif. Dalam wawancara dengan ABC News bersama George Stephanopoulos. We're going to go back in hindsight and look, but the idea that somehow there's a way to have gotten out without chaos ensuing, I don't know how that happens. Tapi kegagalan untuk mengevakuasi warga Amerika dan mitra Afghanistan secara tertib dan cepatnya mundurnya militer Afghanistan timbulkan keraguan akan kalkulasi kebijakan luar negeri Biden. Yes, it was a failure of leadership. It was mostly a failure of proper thought and planning. Wakil rakyat AS berjanji untuk menginvestigasi kemenangan pesat Taliban dan penarikan pasukan yang kacau. What we have seen is an unmitigated disaster, a stain on the reputation of the United States of America. Tapi kesalahan di Afghanistan masih bisa diperbaiki dan keputusan untuk menarik pasukan adalah hal yang tepat, menurut sebagian analis. This effort in nation building wasn't working. It's time to end it despite the short-term hit to American credibility. Pekan sebelumnya, AS membekukan sekitar 9,5 miliar dolar cadangan pemerintah Afghanistan yang disimpan di rekening Amerika. Aset ini akan jadi daya tawar dalam bernegosiasi dengan Taliban. Demikian laporan VOA. Saudara, kasus COVID yang dipicu varian Delta mengakibatkan sejumlah rumah sakit di wilayah selatan Amerika Serikat kewalahan. Sementara tingkat rawat inap anak-anak yang terkena COVID di Amerika melonjak ke tingkat tertinggi sejak pandemi dimulai. Jumlah anak yang masuk rumah sakit akibat COVID di Amerika naik hampir 450% sejak 4 Juli. Banyak rumah sakit, terutama di wilayah selatan Amerika, dipenuhi pasien COVID. Dan hingga akhir pekan kemarin, tercatat lebih dari 95.000 orang yang dirawat inap akibat COVID di seluruh Amerika. Lonjakan kasus tertinggi terjadi di Mississippi, salah satu negara bagian dengan tingkat vaksinasi terendah di Amerika. Negara bagian ini sudah membuka 2 rumah sakit lapangan untuk membantu menampung lonjakan jumlah pasien COVID. Menurut ABC News, Mississippi juga memerintahkan warganya yang positif COVID untuk isolasi mandiri, termasuk mereka yang sudah divaksinasi penuh. Ancaman dendanya hingga $5.000 atau kemungkinan hukuman penjara. Ruang perawatan intensif di 6 negara bagian dilaporkan sudah di atas 90% kapasitas dan sejumlah tenaga kesehatan mengeluhkan kurangnya jumlah perawat. Sementara itu, tingkat vaksinasi kembali meningkat dengan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika CDC melaporkan perubahan vaksinasi harian yang mencapai 1 juta dosis selama 3 hari terakhir. Beralih ke penangkapan lobster di negara bagian Maine yang menjadi salah satu produk andalan negara bagian di wilayah timur laut Amerika Serikat ini. Salah satu nelayan lobster adalah Virginia Oliver yang masih melaut meski usianya sudah sangat lanjut. Pada awal pandemi, harga lobster terhempas memukul nelayan di kawasan New England, penghasil utama lobster Amerika Serikat di pantai timur laut Amerika. Dengan pembukaan kembali perekonomian sejak Mei 2021, harga lobster meningkat. Ini kabar baik bagi nelayan lobster Jenny Oliver di Maine, yang pada usia 101 tahun dipercaya merupakan nelayan lobster tertua di Amerika. I'm going to till I die. It's time enough. People say to me, well, where do you go for it? Because I want to. I'm old enough to be my own boss. Ginny kini menangkap lobster bersama putranya. Well, he holds the traps. I can do it, but, he does that now. And he takes them out and puts them on top of the tank. And that's when I band them from in the tank. It's always hard work. Yeah, it's hard work, and you got to pay attention where you are because there's a lot of water out there, but there's a lot of thin spots in it too.
especially when it's foggy and stuff. Banyak nelayan lobster di Maine memang telah menjalani usaha ini beberapa generasi. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok warga diaspora Indonesia Sam Butar-Butar yang bersama mitranya asal Taiwan mendirikan Third Culture Bakery di Berkeley, California. Toko kue ini menjual camilan khas Amerika sembari mencoba memadukannya dengan cita rasa khas Indonesia. Essentially, Chef Sam's way of bringing his Indonesian roots to the third culture. Mochi muffin dan mochi donat di Third Culture Bakery memang berbeda. Camilan khas Amerika dengan mochi di dalamnya ini punya rasa unik racikan Chef Sam Butar-Butar yang berasal dari Indonesia. The mochi muffin is actually inspired by my mom's kue lapis. And so she would always make the layered one, the green and the white. So the flavor is inspired by that, the coconut sugar, santan, pandan. Sam merintis Third Culture Bakery di Berkeley, California tahun 2017 bersama partnernya Winter Shu yang berasal dari Taiwan. So it was a combination of the two cultures. Maka lahirlah Third Culture yang juga menjadi medium bagi Sam dan Winter untuk berbagi kisah hidup mereka. Every mochi muffin or mochi donuts or any drinks, we always lead with a story. We always tell people that they're eating or drinking a piece of our story. Dan tentunya kelezatan mochi muffin dan donat Third Culture yang membuat bakery ini tak pernah sepi. They're like a lot more dense, a lot more flavorful. My grandmother's family is from the Philippines, so I wanted to try the ube muffin, and it was incredible. Bagi lulusan University of California Berkeley di bidang sains ini, keberhasilan merintis Third Culture Bakery mempunyai arti tersendiri. And for me, that it's just touched my heart to be able to not only make delicious food and delicious drinks, but also create a space where people can feel accepted, and I think that's so special. Selain di Berkeley, Third Culture Bakery kini juga ada di Walnut Creek, California, serta Denver dan Aurora, Colorado. Dari Berkeley, California, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.